Halo, selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Ada satu sumber menarik nih yang Anda bawa. Judulnya Mengalami Tuhan yang Sama dari Zaman Dulu Hingga Sekarang. Iya, betul. Dan fokusnya kayaknya langsung ke Ibrani 13 ayat 8 ya. Yang bunyinya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Gitu kan? Tepat sekali. Itu ayat kuncinya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini mau coba mengupas gimana sih sumber ini nunjukin cara Tuhan menyatakan dirinya itu berkembang gitu ya. Berkembang dalam cara kita mengalaminya mungkin lebih tepatnya. Ah, iya betul. Dari perjanjian lama, terus lewat Yesus, sampai akhirnya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sekarang ini. Mari kita coba urai benang merahnya. Oke, siap. Kita mulai dari perjanjian lama dulu deh. Sumber ini gambarin Allah itu sering banget hadirnya terasa fisik gitu ya. Bisa didengar, bisa dilihat. Iya, sangat manifest ya kalau istilahnya. Bener. Contohnya kayak Keluaran 3 itu, waktu Allah bicara dari semak yang anehnya nyala tapi nggak terbakar abis. Itu kan visual banget. Betul. Atau yang di Keluaran 13, waktu pimpin bangsa Israel pakai tiang awan sama tiang api. Siang kelihatan, malam kelihatan, jelas banget. Iya, jelas banget. Terus ada lagi suaranya yang dahsyat itu dari Gunung Sinai di Keluaran 19. Wah, kebayang ya. Pasti spektakuler sekaligus mungkin bikin gentar juga ya. Pasti, pasti. Pengalaman yang luar biasa pastinya. Tapi ada catatan penting nih yang dikutip sumber ini dari Yesaya 29. Ternyata, sehebat apapun pengalaman luarnya, itu nggak otomatis bikin hubungan jadi bener gitu ya. Nah, ini poin krusial. Tetap aja, dari dulu yang dicari itu hati yang percaya, yang mau dekat sama dia. Bukan cuma lihat yang hebat-hebat aja. Ya gitu kan? Persis, dan ini nyambung banget ke fase berikutnya yang disorot sumber ini, yaitu era perjanjian baru. Di sini ada pergeseran besar. Gimana tuh pergeserannya? Yaitu tadi, Yohanes 1 ayat 14 bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah sendiri mengambil rupa manusia, Yesus Kristus. Wow, jadi bukan lagi cuma suara atau penampakan sesekali ya? Bukan, ini jadi kehadiran personal, menetap hidup bareng manusia. Konsekuensinya kan, orang jadi bisa lihat, dengar, bahkan menyentuh Allah dalam diri Yesus. Seperti kesaksian di 1 Yohanes pasal 1 itu ya, yang mereka lihat, dengar, raba. Betul sekali. Mereka lihat Yesus ngajar, mengasihi, nyembuhin orang, sampai akhirnya mati dan bangkit. Ini udah bukan sekedar manifestasi eksternal lagi, ini Allah jalan bareng mereka. Oke. Tapi nah ini dia, ada titik balik yang menarik banget di Yohanes 16 ayat 7. Yesus malah bilang, lebih berguna loh kalau aku pergi. Loh, kok gitu? Supaya, kata Yesus, penghibur itu bisa datang. Maksudnya Roh Kudus. Ini kayak mempersiapkan panggung buat cara kehadiran Allah yang berikutnya lagi. Wah, menarik. Nah, ini berarti kita masuk ke fase ketiga ya, era Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, ini mungkin yang paling subtil, tapi sekaligus paling intim ya. Bisa dibilang begitu, karena bukan lagi Allah bersama kita secara fisik di luar, tapi Roh Kudus, pribadi ketiga Allah, diutus untuk tinggal di dalam orang percaya. Di dalam, ya, permanen. Iya, permanen. Yohanes 14 ayat 16-17 itu janjinya. Dia menyertai dan diam di dalam kita selamanya. Jadi nggak kasat mata, tapi hadir secara rohani terus-menerus. Oke, tapi kalau nggak kelihatan gitu, gimana kita bisa tahu atau mengalami kehadirannya? Sumber ini jelasin nggak? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini kasih beberapa penanda yang cukup konkret sebetulnya. Pertama, Roh Kudus itu bekerja di hati kita buat kasih kesadaran soal dosa. Oh, jadi kayak ada suara hati gitu? Lebih dari itu, ini kesadaran rohani akan kebenaran Injil dan penghakiman, seperti kata Yohanes 16 ayat 8. Bukan cuma rasa bersalah biasa. Terus, dia juga yang kasih kelahiran baru rohani. Kelahiran baru? Maksudnya? Iya, kayak semacam riset spiritual. Kita jadi ciptaan baru, kata 2 Korintus 5 ayat 17. Terus, kehadirannya itu bawa damai sejahtera yang kadang nggak masuk akal ya, sama jaminan keselamatan. Roma 8 ayat 16. Damai yang melampaui akal ya. Oke. Terus lagi, sumber ini juga tekankan perannya sebagai guru ilahi. Dia yang menerangi firman Tuhan buat kita. Pernah nggak baca Alkitab terus tiba-tiba klik dapat pencerahan gitu? Wah, sering. Kayak
ayatnya jadi hidup gitu ya? Nah, itu bisa jadi karya Roh Kudus menurut sumber ini. Yohanes 14 ayat 26 kan bilang, dia mengajar segala sesuatu. Oke, oke. Ada lagi? Ada. Dia juga yang menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kita, yang disebut buah roh itu loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, dan seterusnya. Di Galatia 5. Ini bukan hasil usaha kita doang. Jadi karakter itu buah dari kehadirannya ya? Iya. Dan terakhir, dia juga membimbing hidup kita sehari-hari. Kasih hikmat buat ambil keputusan, terus kasih karunia rohani, misalnya kekuatan buat mengampuni, atau ketabahan pas lagi susah banget. Wah, lengkap ya ternyata cara kerja Roh Kudus ini. Walaupun nggak kelihatan. Betul, jadi kalau kita rangkai nih ya, dari kehadiran yang spektakuler di Perjanjian Lama, terus Allah jadi manusia dalam Yesus, sampai sekarang roh yang tinggal di dalam hati. Sumber ini negesin lagi, ini bukan berarti Allah berubah loh ya. Dia tetap sama, sesuai Ibrani 13:8 tadi. Tapi, ini caranya memilih hadir dan berelasi dengan kita yang beda-beda di tiap zaman. Menunjukkan aspek Bapa, Putra, Roh Kudus gitu ya. Kurang lebih begitu. Satu Allah Tritunggal yang sama, yang esensinya selalu ingin menyertai ciptaannya. Itu intinya. Oke, jadi apa nih artinya buat kita, buat Anda yang dengerin sekarang? Sumber ini kayaknya mau bilang kalau mengalami Tuhan lewat Roh Kudus itu, Bukan cuma teori jadul, ya, tapi realitas personal yang bisa dialami hari ini juga, gitu ya. Tepat sekali. Yesus kan pakai analogi angin di Yohanes 3 ayat 8. Nggak kelihatan, tapi dampaknya terasa. Nah, sumber ini kayaknya mau bilang hal yang sama soal Roh Kudus. jadi pengalamannya nggak harus selalu dramatis gitu ya? Nggak harus. Bisa jadi itu rasa damai yang muncul tiba-tiba pas lagi pamik, atau tuntunan pas lagi bingung mau milih apa, kekuatan ekstra pas rasanya udah nggak sanggup, sukacita pas lagi melayani, atau aha momen pas baca firman, itu semua bisa jadi cara kita merasakan karyanya. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan perenungan buat Anda semua. Coba deh lihat lagi perjalanan hidup Anda. Iya, Ada nggak sih momen-momen damai yang nggak bisa dijelasin, tuntunan yang kayaknya datang gitu aja, kekuatan buat bertahan atau maafin orang yang rasanya mustahil, atau pemahaman rohani baru? yang mungkin selama ini Yang mungkin selama ini belum Anda sadari kalau itu adalah karya Roh Kudus yang dijelaskan sumber ini. Coba direnungkan ya. pertanyaan yang bagus untuk refleksi pribadi. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga memberi perspektif baru ya. Semoga bermanfaat.